Boleh nggak nikahin ibu sendiri? Gua nggak boleh. Sinting kan begitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita, sama Habib paling ganteng nomor 2 di sini. Nomor 1-nya saya. Oke. Nope. Iyalah harus yang muda. Yang tua nggak Habib. Iya. Ya, oke. CS. Bekasi. Sukabumi gue ganteng lagi. Jangan dong, saya dulu dong. Ya, buat Milopos di sana, jangan lupa hashtag follow IG saya ya, dan nurusi Pak dulu. Oke, balik lagi sama kita di Nurusi Pak Official. Oke, kali ini kita bahas bab tentang, kan kemarin udah tuh ya, bahas bab tentang sebelum pernikahan Bip ya. Bahas tentang syarat-syarat nikah, rukun nikah yang menurut saya wajib harus kita ketahui sebelum mau nikah. Dan itu juga bagi ilmu banget buat saya yang mau nikah. Ya walaupun jodohnya masih di Allah ya. Doakan saja saya dipertemukan. Semua juga dalam proses kan? Oh iya benar. Nope. Iya benar. Oke. Begini, kan kita udah bahas tentang kemarin syarat-syarat pernikahan dan rukun-rukun pernikahan. Saya boleh gak minta penjelasan tentang usia itu, kan kayak saya ini usia 25. Sebenarnya usia ideal untuk menikah itu apa sih? Berapa sih? Nope. Usia ideal ya? Kalau buat laki-laki itu 25 ya ideal kayak Rasul. Saya dong. Iya, saya 25 nih. Hitungan hijriahnya kan berarti 24 sekian bulan ya, nggak nyampe 25. Kalau perempuan bicara medis 21 tahun ideal. Bicara medis? Iya. Bicara agama ya balik ya udah ideal, udah anggap ideal karena anak SD aja udah pada dewasa banget. Wow, mantap anak SD sekarang, mantap banget kan. Wah gila, keren banget sih anak SD ini ideal deh ya, asal dia udah balik itu, apalagi udah lulus SMA ya. Bismillah. Oh ada daun muda tuh. Wow. Cuma kalau kesiapan alat reproduksi memang 21 tahun idealnya. 21 tahun? Iya. Tapi sebenarnya Nabi itu berarti Nabi itu kan nikah di umur 25 secara hitungan Masehi, bukan Hijriah. Itu 25 hitungan Hijriah? Bukan Masehi? Bukan. Nah, boleh ini persiapan Nabi itu sebenarnya sebelum nikah tuh kayak gimana sih? Nabi sebelum nikah ya kayak orang lain mau nikah gimana sih? Cuma bedanya Nabi itu nggak ngebet nikah. Nggak ngebet dan nggak ada target-target. Oh, dia nggak pakai PDKT? Nggak ada, malah Nabi di PDKT. Ya orang paling ganteng nih, ya kan? Iya. Beliau. Oh. Orang paling ganteng. Ini secara ini aja lah, biologisnya aja lah. Rasul itu rupanya paling rupawan. Nggak ada sahabat yang ngelihat orang seperti Rasul sebelumnya maupun setelahnya. Bahkan dihias sama akhlaknya yang lebih indah lagi, yes. Iya, sekarang pikir, udah cowok ganteng, kalem, akhlaknya bagus, cewek mana yang nggak mau kan gitu. Udah gitu rajin berusaha lagi. Maksud, berniaga ya. Bener. Bolak-balik ke negeri Syam. Dari mulai remajanya udah biasa diajak pamannya itu kan. Artinya secara buat masa depan Nabi tuh udah cakep banget prospeknya. Gitu. Cuma beliau santai-santai aja. Siti Khadijah ngelihat Nabi di negara kabar Nabi nih, Siti Khadijah tahu sendiri janda 2 kali. Umur 40 tahun, bangsawan Arab dari suku Quraisy juga sama kayak Rasul. Udah kaya, cantik, hartawan, bangsawan. Plus solihannya nomor 1. Udah nggak ada lagi dah kayak Siti Khadijah. Nggak ada. Dia dengar Nabi, dia ngajak Nabi bermitra. Nah ini orang salah paham nih, banyak salah paham. Dikirain Nabi dijadiin anak buahnya Siti Khadijah. Enggak, bermitra itu ada kontrak dagangnya. Oh, resmi dong. Tapi kan yang isu beredar kan Nabi jadi anak buahnya gitu ya, iya, dagang-dagangin. Suruhan malah. Suruhan malah. Enak aja. Oh, dia jadi kayak investasi gitu kali Bip ya? Siti Khadijah tuh
minta sama pamannya Nabi Abu Thalib izin, sampai diizinin dengan bayaran sekian ekor unta gitu zaman dulu ya. Gitu. Baru disetujuin. Karena ponakanku ini Masya Allah katanya kalau dagang luar biasa deh. Laku terus. Iya kan. Maksudnya jiwa entrepreneurnya apa sih bahasanya? Cakep gitu Nabi itu. Kagak gabut gitu. Meneng baik. Nggak udik lah ya. Nggak udik juga. Udah ganteng. Siapa sih nggak mau? Semuanya ada di dia dah. Dari masa kecilnya maupun sampai dewasanya. Nah, Siti Khadijah justru yang minta Nabi untuk menikahi dirinya. Setelah dia bermitra. Nah, setelah bermitra itu ngeliat akhlaknya terbukti segala macam, panjang lebar tuh ya. Kita singkat aja. Jadi justru Siti Khadijah yang kesemsem sama Nabi. Nabi mah biasa-biasa aja. Sampai akhirnya menikah dengan Siti Khadijah. Siti itu bahasa Arab ya. Sayyidati maksudnya, disingkat jadi Siti. Oh, lah ini sih baru tahu nih. Ya gitu. Apa bahasanya? Siti Khadijah udah kesemsem sama Nabi, Nabi terima lamaran. Siti Khadijah keren loh, wanita yang aqilah, cerdas. Dia kirim macomblang ke Nabi. Jadi bukan Nabi yang kirim macomblang? Bukan, Siti Khadijah yang kirim macomblang. Sampai akhirnya dikasih tahu satu nama, Khadijah. Kata Nabi, Khadijah, gimana caranya? Gampang, ntar aku atur katanya, macomblang namanya. Luar biasa jasanya kan. Sampai akhirnya beliau menikah dengan Siti Khadijah. 25 lagi bager-bagernya, lagi Masya Allahnya, istrinya 40, tapi cantik ya, cantik, solihah, segala macem lah. Ya orang kaya perawatannya beda nih, kan gitu. Oh iya benar. Ya zaman bangsawan dulu, apalagi kan sekarang orang keraton kayak gimana nih kan, apalagi sekelas Siti Khadijah kan gitu. Biar 40 juga masih cakep. Secara fisik nih, Nabi nggak ngeliat itu. Nabi ngeliat emang ini perempuan lagi waktu zaman jahiliyah aja terkenalnya at-tahirah. Artinya? Wanita yang suci, nggak pernah kenal pergaulan buruk sama sekali. Makanya Nabi mau. Dan dia nggak pernah nyembah berhala. Padahal masa jahiliyah. Siti Khadijah tuh. Jadi dipilih bener sama Nabi sampai akhirnya menikah dengan Rasulullah begitu. Jadi nggak asal-asalan tentang Siti Khadijah, kaya dan sebagainya. Apaan tuh otak liberal yang mikir begitu? Itu teman-teman masa kampret ngomong gitu. Liberal itu orientalis yang ngomong. Bib, kan gini. Ini tanpa menyinggung, ya mungkin beberapa di sana menganggap hal ini sensitif, Bib ya. Sebenarnya saya mau nanya, boleh gak nanya? Sebenarnya istri Nabi itu berapa sih? Boleh lah. Kan kita wajib tahu Nabi kita, gimana sih? Iya kan, di sana kan malah buat bahan katanya, maaf ya, Nabi itu gila seks apa gitu kan? Itu orang gila. Ya kan saya bilang orang-orang kampret. Ini kalau nggak orientalis, liberal, kafirun, nggak ada macem. Gila tuh orang ngomong kayak gitu. Nggak waras. Nah, sebenarnya istri Nabi itu berapa sih, Bib? Istri Nabi itu ulama beda pendapat. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 13. Ada yang bilang 15. Tapi sepengetahuan Habib? Iya 13 yang apa gitu? Di antaranya pertama Sayyidah Khadijah udah jelas tuh. Terus Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Kemudian Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Sayyidah Hafsah binti Umar. Sayyidah Zainab binti Jahsh. Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Terus Sayyidah Maimunah binti Juwairiyah. Terus Sayyidah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Kemudian Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, itu hadiah dari Raja Muqawqis dari Mesir. Kemudian ada beberapa lagi yang dinikahi sama Nabi. Gitu. Pokoknya kurang lebih 13 ya? Iya kurang lebih. Ada yang bilang 15. Jadi beberapa ulama berbeda. Dan itu umum di masyarakat Arab saat itu. Iya. Kalau mau lihat sesuatu, lihat kultur masyarakatnya. Nah, kadang orang bermasalah dengan nggak melihat pada zaman itu, Bi. Iya, jadi kultur. Dulu perempuan ada harganya nggak sih? Zaman sama Nabi dinikahin. Iya. Dulu dibudakin. Nah, aneh ya sebenarnya ya. Dimuliain bener-bener. Iya. Nih, lu bisa cari di Google dah lu pada. Nah, ini kan lagi hanya guru lah Google mulu. Kan lagi nge-trend Mbah Google. Ya.
Ini kan lagi kata nih Beb, apa lagu Aisyah ya? Nah, banyak orang bersalah persepsi itu tentang Sayyidah Aisyah. Sebenarnya Sayyidah Aisyah itu, beliau itu siapa sih Beb? Biar tahu orang tuh biar tahu sejarahnya aja. Sayyidah Aisyah itu istri tercintanya Rasulullah setelah Siti Khadijah. Nomor 1 Siti Khadijah. Nggak ada gantinya itu. Baru kedua Siti Aisyah. Itu juga yang nikahin Allah yang mau. Oh, Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Karena Rasul gimana sih? Rasul emang pernah mau sendiri. Oh, kan diperintah. Oh, nikah. Oh, Nabi itu gimana sih? Nikah itu bukan kemauan sendiri. Lah iyalah, diperintah. Mana ada Nabi pengen sendiri, kagak ada, itu bukan Nabi itu mah. Wali sedeng kali. Diperintah. Jadi Siti Aisyah itu malaikat Jibril yang kasih, bahasa kita tuh sekarang fotonya buat Rasul dalam tidur, antara tidur dan jaganya Rasul tuh. Ini istrimu gitu. Kemudian beliau minta mas sahabat terdekat dan terbaiknya Rasul tuh Sayyidina Abu Bakar, kan ayahnya ya. Seneng banget ayahnya. Putrinya yang dinikahin sama Rasul, dan ini perempuan luar biasa Sayyidah Aisyah nih, cerdas, hadhiqah, cerdas banget. Dan kepentingan Siti Aisyah dinikahi sama Nabi ini satu-satunya istri yang perawan ya. Yang lain kan janda semua. Iya, yang lain janda semua. Dan usianya kebanyakan udah lumayan sepuh lah kebanyakan. Siti Aisyah doang yang masih istilahnya masih jelita ya, bahasa kitanya gitu ya, masih unyu-unyu, cuma nggak pantas nyebutnya sebenarnya. Iya kan gitu. Maaf, karena Ummul Mukminin itu ibu kita kan, ibu kita. Itu kepentingannya nanti kemudian hari semua orang, khususnya kaum wanita, biar belajar agama, khususnya masalah kewanitaan itu kan rumit nih, sama Sayyidah Aisyah. Biar dijadiin ustazah sama Rasul gitu, biasa buat kaum wanita. Contoh lah ya. Iya, karena kan kalau Nabi yang jelasin tabu ya. Iya, soalnya yang hal sensitif buat kaum wanita, Nabi tuh pakai bahasa halus terus. Jadi Siti Aisyah yang jelasin semuanya, termasuk hidup di rumah tangga kayak gimana gitu. Kalau misalnya mandi bareng hukumnya apa? Maaf, air mani nggak dicuci kayak gimana, itu Siti Aisyah semua yang jelasin gitu. Karena ya emang dipersiapkan itu oleh Allah buat Nabi gitu. Dan ingat ya, beliau nggak punya anak. Dari Nabi nggak punya anak, dan nggak punya anak sampai wafatnya. Sayyidah Aisyah itu nggak ada anak. Jadi emang benar-benar dipersiapkan buat jadi ustazah, bahasanya begitu, untuk kaum wanita. Wah, ini banyak cerita. Ada riwayat beliau pernah hamil keguguran, ada memang, tapi yang jelas nggak punya anak. Dan Rasul itu, ya Allah, Rasul tuh kalau bisa nggak nikah lagi setelah Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah wafat nggak mau. Saking cintanya sama Siti Khadijah gitu. Nggak ada wanita kayak Siti Khadijah gitu. Siti Aisyah pun di bawah Siti Khadijah, derajatnya jauh. Tanpa membanding-bandingkan gitu ya. Bukan membanding-bandingkan, emang ada derajatnya. Oh, jadi memang ada tolak ukurnya? Ya iyalah, siapa yang kayak Siti Khadijah? Nggak ada gitu. Jadi yang paling berkesan di hati Nabi seumur hidup sampai ke akhirat itu Siti Khadijah, nggak ada lagi. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahkan sama Nabi juga, diantara hikmah tadi itu. Kedua, untuk mengeratkan hubungan Rasul dengan sahabat terbaik terdekatnya ini Sayyidina Abu Bakar ya. Karena nggak ada sahabat sebaik Abu Bakar, nggak ada. Jadi biar makin intens, makin kuat jalinan kekeluargaannya dengan keluarga Sayyidina Abu Bakar, karena dia yang paling belain Nabi di masa-masa sulit. Temen itu kan ketahuan pas sulit nih. Nah, ya benar. Ya kan? Sayyidina Abu Bakar tuh nomor 1 dalam hal itu. Dan ingat, istri Nabi itu jandanya selamanya loh. Nabi wafat haram dinikahin, karena hukumnya itu seperti kehormatan ibu bagi kita. Boleh nggak nikahin ibu sendiri? Wah, nggak boleh. Sinting kan begitu. Gila. Gitu. Jadi istri beliau itu setelah beliau wafat itu semuanya kan tinggal 9. Waktu beliau wafat itu semuanya ya janda putus sudah istilahnya gitu.
nggak boleh ada yang nyentuh sama sekali. Hormat benar-benar sampai wafatnya. Dan dimakamkan hampir semuanya di Baqi Al-Gharqad, samping masjidnya Rasulullah tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Oh gitu. Paling kayak begitu. Dan Siti Aisyah nih, kalau soal kecantikannya, keistimewaannya memang banyak. Memang banyak keistimewaannya. Sampai-sampai Rasul tuh waktu mau wafat itu mintanya di rumah Siti Aisyah. Ya kan? Diriwayatkan kan begitu. Di rumah Siti Aisyah. Saking senengnya. Ini bahasa Nabi tuh. Bahasa Nabi. Ini pelipur lara gitu. Pelipur lara bener-bener. Jadi dia bisa menghadirkan keceriaan bagiku setelah wafatnya Siti Khadijah. Walaupun Nabi tetap nggak bisa berpaling dari Siti Khadijah. Jadi kalau bicara setia, Nabi itu pria paling setia sedunia. Keren lah ya pokoknya Nabi. Ada teladan uswatun hasanah. Iyalah, nggak ada pria selain Nabi. Bib, saya mau nanya Bib. Kan sebenarnya boleh gak sih kalau misalkan kita menggambarkan secara visual, kan lagu Esa istri Rasul kan lagi marak banget nih kan. Viral ya. Viral banget kan. Sebenarnya itu boleh atau gimana sih? Ya boleh-boleh aja, cuman jaga adab aja sama Ummul Mukminin ya, Ummahatul Mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Jaga adab penyebutan nama segala macam kisahnya. Ya, kalau buat di syair sih mungkin masih dimaklumi ya. Kalau buat di syair. Tapi ya kalau penyebutan hari-hari nggak boleh. Oh iya. Aisyah. Siapa Kang Kerupuk? Kan gitu. Lah iya bener lah ya. Aisyah sebutin benar kan gitu. Karena mulia banget lah. Orang jadi istri Nabi loh. Iya, orang pengen-pengen ada istri sultan aja kayak apa? Ya kan sultan presiden aja di ini. Iya kan? Mesti itu wanita istimewa paling top, paling pilihan. Ya kan? Kan gini aja. Mungkin gak Allah salah ngasih istri buat Nabi? Gue gak mungkin lah. Gitu. Yang buat jadi teladan nih maksudnya. Yang buat contoh kan ada kayak istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, ya gak? Gitu. Tapi karena ini nabinya teladan, jadi dijadiin keluarganya tuh benar-benar perfect, sempurna. Karena buat nabi terakhir kan, dimana-mana jagoan kan kudu perfect nih, gitu jagoan. Kalau ada cacatnya nggak mau disinin gitu, pasti istimewa banget. Dan siapa dulu jagoannya kan begitu? Oh iya. Jagoan alam raya nih, ya bukan jagoan neon yang dunia akhirat juga. Yang cuma muncul sesekali doang, enggak. Nih teladan dunia akhirat, teladan buat semua manusia. Bukan cuma umat Islam yang sudah bersyahadat. Artinya istimewa banget. Jadi silakan aja orang mau bersyair, itu tinggal jaga kesopanan aja. Sama Ummahatul Mukminin, bukan hanya Sayyidah Aisyah ya, sama semuanya. Tapi kan di lagu itu kan diceritain ya, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan bagian sebenarnya seromantis apa sih Dudut? Nabi romantis sama semua istrinya lah. Masa pilih kasih? Ya enggak sih ya. Iya, cuma itu bahasanya dilebih-lebihkan aja lah. Nama syair kan harus nama syair kan. Kalau Nabi hanya romantis sama Siti Aisyah nggak sempurna dong dia. Oh iya benar. Gimana sih? Harus adil ya. Iya dong, ya kan. Cuma memang setelah Siti Khadijah yang paling dicintai sama Nabi ini hati nih, urusan hati. Itu Siti Aisyah. Setelah Siti Khadijah. Kalau hati orang nggak bisa nggak bisa nguasain. Kalau nafkah segala macam malam dan sebagainya itu kan adil, harus wajib. Kalau hati kan mestinya condong ke salah satu, ya nggak? Oh, gue paling serak sama dia. Nah, kan gitu. Orang tua ke anak aja kan gitu. Ya kan? Wajar banget itu naluri fitrah gitu. Nah, setelah Siti Khadijah yang paling dicintai oleh Nabi ya Siti Aisyah. Karena kelebihan-kelebihannya itu tadi yang nggak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain, Ummahatul Mukminin. Soal romantis sama semua. Sama. Cuma memang beliau punya panggilan, dipanggil sama Nabi Humairah, kan gitu. Humairah tuh yang pipinya putih kemerah-merahan. Terus
kayak lari-lari di cerita lagu itu ya. Lari-lari sama Nabi. Itu Nabi mau ngajarin kita sebenarnya bukan ke Siti Aisyah, buat kita sebenarnya. Karena beliau kan teladan. Lu sama bini jangan kaku-kaku banget ya, Met gitu. Met, lu yang kameramen, Met. Ya kan. Pak Jali, bener. Sama bini lu jangan mentang-mentang dia udah pulang. Melengkut aja. Dia pulang terus bantet. Bedak 1 kilo sekali make, lu kata-katain kagak boleh, lu puja-puji lah, karena cewek tuh seneng dipuja-puji walaupun nggak jujur gitu, ya kan? Gimana dulu? Enggak, itu bakal walaupun nggak jujur lu harus puja-puji gitu. Istriku, alangkah temaram indahnya wajahmu. Dosa Habib kalau bohong. Bagaikan purnama yang sedang bersinar terang begitu. Padahal purnama biar kata bersinar terang juga geradagan kan? Iya sih. Ya, tapi kan dia girang digituin. Bikin girang. Disebutnya tuh jalbul khatir gitu. Bikin seneng hati orang apalagi bini sendiri. Kan Nabi tuh sama semua istrinya begitu. Termasuk ke Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tuh cerita masa lalunya sama Rasul itu. Karena beliau kan yang paling muda ya. Jadi Nabi tuh nurunin derajat kenabiannya biar bisa nyesuain level Sayyidah Aisyah yang masih seneng main-main gitu. Makanya diajak lari sama Nabi gitu loh. Itu imam-imam ahli hadis tuh meriwayatkan tuh cerita indah Sayyidah Aisyah tuh. Kisah dulu aku pernah diajak lari sama Nabi waktu baru di Madinah katanya. Dulu aku masih langsing, aku yang menang katanya lari. Padahal Nabi ngelambat-lambatin. Mana ada yang lebih cepat dari Nabi kan gitu. Artinya Nabi mau ngajarin lu senengin bini lu gitu loh. Jangan suruh masak mulu jalan-jalan kagak begitu. Senengin gitu. Ya dulu mana ada mall nih? Ya nggak ada. Ya kan. Ya, jadi begitu. Banyak sebenarnya. Terus beliau cerita. Setelah aku sudah lebih dewasa lagi, ya nggak, udah agak gemuk gitu. Aku lomba lari lagi, diajak lari sama Nabi, aku kalah katanya. Dia ngenang tuh manis banget gitu. Aku pernah mandi bareng sama Rasul. Gitu. Mandi bareng, jadi itu ulama ngambil kesimpulan hukum gara-gara cerita Sayyidah Aisyah itu banyak. Gitu, hukum mandi bareng dengan istri. Oh, ngambil dari situ ya? Iya, begitu. Dan banyak hal lain gitu. Oh, gitu. Ya intinya hati-hati aja kalau cerita keluarga Nabi, karena ini keluarga suci. Iya benar. Keluarga suci. Binasil Quran, dengan nas Al-Quran gitu. Keluarga suci. Lu tahu kan kalau suci berarti nggak ada celah. Yang nimbulin celah berarti otak dia yang celah tuh. Otak lu bermasalah udah gitu aja. Soalnya kan kadang orang kalau cerita tentang keluarga Nabi kadang suka kebablasan buat bercandaan gitu. Iya. Nah tuh hati-hati buat teman-teman. Sunnah Nabi kan dia nggak punya istri lebih dari satu sunnah Nabi, pale lu kan tuh enak aja. Nggak, lu bukan sunnah Nabi, lu nyari yang perawan, lu nyari yang kaya, lu nyari yang muda dan seterusnya. Bilangnya lu demen, lu doyan, udah selesai. Yang penting lu benar kan gitu. Intinya ya gitu kan. Itu barangan aja. Ya kan orang gitu kan. Oh mereka orang. Iya mereka orang. Ya makanya kan saya pesanan banget karena ya kayak lebih dari satu sunnah, kentut sunnah. Iya gak? Tahajud kagak mau. Itu kan sunnah Nabi juga tiap malam bengkak. Lu nggak pernah bengkak soalnya? Nggak semua hati pernah ada. Yang ada bengkak itu hadir di majlis gaple. Gitu ya. 4 jam di pos nggak berhasil. Subuh. Iya kan sampai subuh. Gitu. Di gang di mana aja. Giliran begitu diajak tahajud lu bilang itu kan Nabi. Syaul bet kan gitu kan. Kata orang Jakarta Syaul bet kan ya. Jadi kita menyayangkan. Jangan lu ngotorin ajaran kalau gitu. Lebih baik lagi ya ke bab nikah lagi kan kita udah cukup lah bahas Nabi ya. Nggak ada cukup sih. Iya maksudnya kalau dipanjang YouTube nggak muat, lu nggak bakal mau nonton lu. Maunya nontonnya yang gini-gini mulu ya gak.
gitu kan. Bukan banget ternyata. Nah, kalau kan ada isu Bib ya, kalau nggak nikah bukan umatnya Nabi. Sembarangan. Itu salah paham nih, salah paham dari hadisnya Rasulullah. Iya, salah Bib. Tapi gara-gara itu ya, teman saya itu banyak orang niatan nikah karena itu. Salah paham, dia salah paham. Jadi begini, itu sering dibaca di khutbah-khutbah nikah tuh. Hampir selalu dibaca gitu. Nah, asalnya itu dari sabda Nabi tuh. An-nikahu min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sebahagian dari sunnahku. Sebahagian dari sunnahku. Berarti sunnahku banyak dong. Ya kan? Banyak lah. Maka siapa orang yang membenci sunnahku, dia bukan termasuk umatku. Ya wajarlah benci sama sunnahnya Nabi, bukan nikahnya. Itu loh. Ya gimana? Lu sama Nabi lu sendiri nggak seneng sama sunnahnya gimana? Kalau lu nggak bisa laksanain, minimal lu jangan benci kan gitu. Nah yang jadi masalah itu kalau benci, gue nggak mau nikah boros, nikah begini, nikah begitu, gue susah untuk kalau nikah. Nah itu baru salah. Itu benci dengan pernikahan, sementara nikah itu sunnahnya Nabi. Oh, itu yang salah begitu. Iya, salah paham di situ. Kalau lu nggak nikah karena alasan yang dibenarkan agama, nggak ada masalah. Lu tetap umat Nabi yang baik. Gitu, nggak ada masalah. Jadi jomblo fisabilillah ila akhiril hayat kan nggak apa-apa. Ya kan? Nggak apa-apa juga ya kan. Lagian mahal rasain. Begitu. Iyalah, please lah, mahal turunin lah ya. Ya kan, kan buat modal usaha kan ya. Nah, DP rumah, ya kan. Jadi nggak ada masalah. Itu salah paham tentang hadis Nabi. Tetap dia umatnya. Kalaupun nggak nikah dianggap bahasanya yang nggak diaku umat tuh bukan berarti di DO dari jajaran umat Nabi. Gitu. Tapi bukan termasuk umatku yang baik, dia kurang baik, paling gitu maknanya, gitu loh, paham nggak? Paham sih, paham banget ya. Mengapa? Karena ada orang yang beberapa orang alasan untuk membujang terus sampai akhir hayatnya kan, ya ada. Iya, banyak ulama bahkan kan begitu, Nabi aja dengan nikah, nggak masalah sebenarnya asal baik, asal baik. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih sebelum saya tutup. Ada gak sih hikmah dari pernikahan itu? Pasti banyak. Oh banyak. Contohnya? Ya karena agama nggak mungkin mensyariatkan sesuatu kecuali itu baik dan berhikmah. Segala sesuatu apapun namanya. Bayangin coba lalat yang masuk ke minuman kita nih, kata Nabi. Lalat masuk. Itu jangan diangkut dulu kalau seluruh sayapnya belum masuk. Cemplungin, baru angkut keluar. Kalau perlu peres tuh lalatnya kan. Jok nipis. Kali. Baru habis itu minum. Pinter Habib ya. Habib pinter ya. Jadi habis dikeluarin lalatnya masuk sayapnya semua baru. Tapi kan tadi nggak ada lalat Habib. Tadi nggak ada lalat. Kan ngasih contoh gua. Bilang aja aus Bib, sama saya juga minum dulu. Itu ada hikmahnya kan segitu aja. Ternyata diteliti sama orang-orang kedokteran, satu saya mengandung penyakit, satu saya lagi membawa penawarnya. Nabi itu dokternya dokter, profesornya dokter. Gitu. Berarti nggak mungkin dong Nabi menyuruh kalau tanpa ada sebabnya. Betul, dan pasti ada hikmahnya termasuk nikah. Apalagi nikah itu disyariatkan langsung dalam Al-Quran. Gitu. Ya sekarang gini. Orang yang normal, ya nggak ada halangan, terus dia menahan dirinya buat nikah, itu kan namanya buang-buang usia, Mi. Nah nikah itu justru ngisi usia dengan penyempurnaan agama. Kan ada bahasa tuh, siapa yang menikah, sabda Nabi ya, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka hendaklah dia mengisi separuhnya lagi yang kurang dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikah ganjaran pahala dilipat gandakan sampai tiada batasnya. Bahkan satu suapan makanan yang kita berikan ke istri kita, itu ganjaran pahalanya lebih besar daripada
suapan yang kita berikan kepada fakir miskin, kepada orang yang berjihad fisabilillah dan sebagainya. Padahal orang buat jihad masih kalah ngasih makan istri. Iya, 2 rakaat dari orang yang sudah berkeluarga, beristri itu lebih utama dari 70 rakaat dari orang yang belum menikah. Banyak banget. Belum lagi ntar lahir anak soleh segala macam, ngalir, pahala besar buat dia. Terus agama kita kan ngajarin nyalurin naluri atau fitrah manusia itu dengan cara yang sehat nih. Sekarang gini, orang sehat, secara biologis dia sehat, terus nggak ada penyaluran itu dan nggak boleh disalurkan, itu kan agama sedeng kan gitu. Yang bipala ya kan, kena tanggungnya bahaya gitu. Lu nggak ngerti lo kan gitu. Apalagi yang kagak pisan kan begitu, itu disalurkan, dengan itu kan hati jadi tenang, pikiran tenang, ibadah enak. Benar iya kan? Ya, yang saya nggak tahu sih. Bikin tenang. Ya, jelas tujuannya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ganjaran pahala gede, hati tenang, jiwa tenang. Lah sekarang orang bangun pagi nih, pengen usaha, pengen kerja, pengen apa, udah ada kopi dibikin sama bini kan nikmat banget. Masih belum paham kan gitu, iya kan? Ya semoga segera. Amin ya Allah. Kan gitu. Itu udah enak banget hidup begitu, pulang disambut. Sekarang kalau bujang lapuk berangkat siapa yang dada, pulang siapa yang nyambut, kan eman banget hidup kayak gitu, mubazir gitu kan ya. Dengan nikah jadi enak, hidup ada warnanya, apalagi lahir bocah 17 bujuk gitu lah. Itu keluarga pakai 11-an bola, Bib. Kalau emaknya satu nggak sanggup, cari emak lagi kan gitu. 17 emang apa? Kan gitu. Ya nggak apa-apa sih. Halalun atau yibun, yang zina aja banyak. Oh iya, kenapa kita masalah? Iya gak? Yang penting bener lah ya. Gitu. Oke, jadi guys, kesimpulannya, jadilah kalau mau nikah, kalau nggak mau nikah, maksudnya gimana sih? Gue udah ngomong. Kalau mau nikah tuh bukan karena pengen jadi kalau nggak nikah karena dan apa sih bahasanya ya? Kalau benci sunnah Nabi ya. Ngomong kelibet mulu. Nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau nikah itu niatnya bukan karena nggak mau diaku sama Nabi gitu. Dan banyak hikmahnya. Banyak luar biasa. Jadi gitu ya guys ya. Nikah niatnya ya yang benar-benar aja lah Bib ya. Nikah karena ibadah. Jangan sembarangan, maksudnya kan begitu, yang pasti itu. Nikah bukan karena buat main-main gitu. Jangan sembarangan gitu. Jangan asal gitu kan ya. Jangan asal, kita mau makan aja ngomong jelek nih, nyari nasi yang bagus. Iya begitu. Kan begitu, apalagi mau bina rumah tangga kan kalau bisa. Ya kan? Gitu. Boleh aja sih nyelamatin mereka yang terjerembab gitu, tapi jangan so jadi pahlawan lah. Gitu. Iya, aduh, panjang lebar nih. Next time aja lah. Oke, nanti kita bahas selanjutnya next time nih. Kita punya konten-konten ya buat orang rumah tangga. Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kalian semua yang udah berumah tangga. Buat kita terutama. Ya buat saya sebagai bekal ya Bib ya. Ya buat ilmu lah. Ya mungkin teman-teman kurang tahu tentang bab pernikahan. Kita bahas tentang bab rumah tangga BPK asik tuh Bib ya. Insyaallah. Asik, kita kalau nggak ada umur lagi kita bahas tentang bab pernikahan. Amin. Bab rumah tangga. Nah kalau teman-teman semua kalau punya pertanyaan yang bersekitar tentang rumah tangga itu ya bolehlah kalian ngajukan komen-komen di YouTube kita atau DM Instagram kita di Majelis Nur Syifa Official gitu. Silahkan kalau punya pertanyaan-pertanyaan yang sekitar rumah tangga ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian aku pengen nanya nih tentang ini nih, di rusak ini gue kurang sak ini nih, gue tanya ke nih. Mungkin dari kita kalian mendapatkan jawaban yang menurut kalian puas atau ngena di hati. Oke, cukup sekian dari kami, dari saya, dari Habib. Nah, saya segenap tim mohon maaf apabila ada kekurangan. Tolong diambil aja
baik-baiknya aja ya, buang aja buruk-buruknya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas diucapkan oleh saya atau Habib gitu. Karena kita juga manusia biasa. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, teman-teman semuanya, buat penonton setia Nur Syifa Official dan following Instagram Majlis Nur Syifa Official. Terus ya, like, share, subscribe. Susah ngomong. Like, share, and subscribe. Terus dukung kita ya, untuk tidak kalau nggak ada ini, kita dibungkus. Jangan ya, mancing gue loh. Ya nanti, nanti. Ini kita ada punya lagu Aisyah istri Rasulullah, dan ini Mas Bolang yang ganteng banget suaranya, Mas. Oke. Itu banyak lagi. Kalau lu semua punya requestan sholawat, request aja di inian komen atau di Majlis Nur Syifa Official. Terus follow dan subscribe. Jangan apa enggak, YouTube ini bungkus. Jangan ya. Oke.